Sekolah di wilayah Kecamatan Kubu Tambahan Buleleng menyita perhatian publik. Sebagai dampaknya, kini siswa dari kedua sekolah harus belajar daring dan luring dengan meminjam kelas di sekolah lain. Dari video amatir yang beredar, terlihat dua sekolah yakni SD Negeri 4 dan 5 Kubu Tambahan Lengang. Tidak ada siswa maupun guru dalam proses belajar mengajar dan pintu gerbang digembok oleh pemilik lahan. Pasca penyegelan kedua sekolah tersebut, mediasi telah dilakukan oleh Pemkab Buleleng, Distikpora, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, BPKPD, Kapolres Buleleng hingga Dandim Buleleng serta ahli waris selaku pemegang sertifikat hak milik SHM. Namun dari mediasi yang dilakukan belum ada kesepakatan antar kedua belah pihak yakni dari Pemkab dan ahli waris. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distikpora Buleleng, Ida Bagus Suryo Berata mengatakan dari Senin hingga Selasa kemarin proses pembelajaran di SD 4 dan SDN 5 Kubu Tambahan masih dilakukan secara daring. Pembelajaran secara tatap muka atau luring baru dilaksanakan pada hari ini di SD terdekat. Opsinya di SDN 2 dan SDN 3 Kubu Tambahan mengambil shift siang. Sementara pembelajaran masih kita lakukan untuk besok anak-anak mulai luring di SD terdekat ya, sudah dilaksanakan nanti sampai menunggu proses lebih lanjut, koordinasi lebih lanjut ya. Di kedua SD itu Pak, kan 45 ya. Di SD atau SMP apa? Oh, di SD 2 dan SD 3 ya. Berarti ngambil siang Pak? Siang ya. Dari pemilihan seperti apa tanggapannya tadi? Masih berproses dengan pemerintah, nanti koordinasi lebih lanjut. Diketahui bidang tanah di SDN 4 Kubu Tambahan memiliki luas 16 are, sedangkan di SDN 5 Kubu Tambahan memiliki luas 15 are. Bidang tanah ini disertifikatkan atas nama Ketut Pansuci dengan total 8 ahli waris. Ahli waris mengaku sangat bersedia jika diberikan opsi ganti rugi lahan, namun pada mediasi belum ada opsi demikian. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, sebagai wujud nyata menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, Politeknik Pariwisata Poltekpar Bali berkolaborasi dengan mitra internasional yakni Griffith University menggelar pengabdian kepada masyarakat PKM Internasional dengan melaksanakan pelatihan meningkatkan kapasitas digital bagi penenun perempuan di Kabupaten Kelungkung. Acara yang diselenggarakan selama 2 hari ini bukan hanya memperkuat jejaring global institusi, namun juga memberikan dampak langsung bagi pemberdayaan masyarakat. Politeknik Pariwisata Bali berkolaborasi dengan Griffith University menggelar pengabdian kepada masyarakat dengan menyasar para penenun perempuan di Kabupaten Kelungkung. Tema yang diangkat yakni Digital Empowerment First Cohort, Weaving Cultural Tourism Future, Enhancing Digital Capacity for Women Weavers. Sangat relevan dengan tantangan dan peluang pariwisata saat ini. Perempuan penenun bukan hanya penjaga warisan budaya, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya. Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Ida Bagus Putu Puja mengatakan, sebagai lembaga institusi, Politeknik Pariwisata Bali hadir untuk dapat mengabdikan diri kepada masyarakat dengan komunitas tenun yang ada di Kelungkung dengan nilai lokal yang tinggi. Terlebih para penenun perempuan yang ada di Kelungkung harus diberdayakan. Melalui kegiatan PKM ini, Politeknik Pariwisata Bali memberikan suatu penguatan terkait digital dan pemasaran. Kegiatan kolaborasi yang digelar juga merupakan salah satu ajang promosi memperkenalkan produk lokal Kelungkung kepada Griffith University. Bagaimana kita dari akademisi ya ke Politeknik Bali bisa mengabdikan diri dengan komunitas yang ada di Kelungkung yang memiliki nilai lokal yang tinggi, dan ini perlu dilestarikan dan memperdayakan terutama penenun perempuan yang ada di Kelungkung. Dan di sini kita memberikan suatu penguatan yang terkait dengan digital dan pemasaran. Jadi di sini juga kita kegiatan ini bagaimana kita berkolaborasi ya dengan Griffith University yang untuk memperkenalkan produk-produk yang luar biasa yang dari Kelungkung. Sementara itu, Associate Profesor Dr. Elaine Yang, Program Director of Research Studies, Griffith University mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan institut
yang memiliki misi memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Australia, serta mendorong kolaborasi kelembagaan di bidang-bidang prioritas seperti teknologi digital, seni dan budaya, serta pendidikan. Salah satunya melalui pelatihan infrastruktur dan pemberdayaan digital bagi para pengrajin tenun di Kabupaten Klungkung. So the Australia-Indonesia Institute Bonds aims to strengthen people-to-people links between Indonesia and Australia, as well as institutional collaborations, and particularly in priority areas such as digital technology, arts and culture, education, and others as well. So what we are doing today speaks directly to that. It is a digital empowerment training for the weavers, and it is a collaboration between two universities. And one important thing to mention is that this is actually the first initiative delivered under the MOU signed between Griffith University and Bali Tourism Polytechnic. Melalui penguatan kapasitas digital, para penenun diharapkan mampu memperluas jangkauan, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperkuat posisi budaya lokal di tengah arus globalisasi, serta mampu memperkuat kemitraan ekonomi, kolaborasi berkelanjutan, serta hubungan persahabatan yang telah terbangun antara Indonesia dan Australia. Sukma dan Dek Putra, Bali TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah BPD Bali sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran perbankan daerah, khususnya dalam mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Kebijakan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026. Seiring dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan OJK pada Jumat 7 November 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Gede Kusuma Putra dalam pembacaan laporan akhir pembahasan rancangan peraturan daerah Ranperda Provinsi Bali tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada PT Bank BPD Bali dalam rapat paripurna ke-26 DPRD Provinsi Bali. Dalam laporan tersebut merilis 3 poin penting yang berpengaruh besar terhadap kondisi perbankan nasional. Salah satu poin krusial adalah rencana penghapusan kategori kelompok bank berdasarkan modal inti KBM. 1, yakni bank dengan modal inti 3 triliun hingga 6 triliun. Kebijakan OJK ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan ketahanan industri perbankan nasional, sekaligus memastikan bank-bank daerah dan bank kecil dapat tumbuh secara berkelanjutan. Penguatan permodalan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing bank, memperbesar kapasitas usaha, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung digitalisasi dan transformasi layanan perbankan. Selain itu, penguatan modal juga menjadi jawaban atas sejumlah tantangan utama industri perbankan saat ini, seperti meningkatnya ancaman keamanan cyber dan perlindungan data nasabah, ketatnya persaingan dengan bank digital, tuntutan inovasi berkelanjutan hingga dukungan terhadap transisi menuju ekonomi hijau. Dalam konteks ekosistem pembiayaan, penguatan permodalan PT Bank BPD Bali tidak hanya menyentuh sisi kreditur, tetapi juga perlu diimbangi dengan penguatan pada sisi debitur. Khusus pelaku UMKM, untuk menjaga keseimbangan ekosistem tersebut, keberadaan lembaga penjamin kredit menjadi faktor penting. Penjaminan kredit dipandang sebagai instrumen strategis untuk memberikan perlindungan kepada debitur, sehingga pelaku usaha memiliki ruang untuk bangkit kembali apabila menghadapi kegagalan atau risiko kebangkrutan. Penjaminan kredit juga dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem pembiayaan daerah. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Daerah BUMD diharapkan mampu merealisasikan peran tersebut guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Penyertaan modal itu sudah ada perda sebelumnya. Jadi undang-undangnya, peraturannya juga tidak berubah. Jadi kami hanya karena penyertaan modal. Jadi tidak perlu berbasa-basi demi kelancaran perkreditan untuk UMKM kita. Dinamika yang berkembang selama proses pembahasan dinilai sebagai wujud komitmen, keseriusan, dan rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah Provinsi Bali dan DPRD dalam menetapkan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan penambahan penyertaan modal PT Bank BPD Bali ke depan dalam memperkuat peran bank daerah sebagai penggerak pembiayaan UMKM lokal di Bali.
Bunga dan Mastika, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. KPK himbau calon perangkat desa tak takut lapor pemerasan Bupati Pati Sudewo. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit iki papat. Nganggen sampian usung medulang lindung wasani dengan bombayu kan ora ketikal pop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, Bupati Pati Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta usai terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK pada Senin 19 Januari. Sudewo tiba bersama sejumlah pihak yang diduga terlibat dengan kasus yang saat ini menjeratnya. Meski belum ada penjelasan resmi terkait kasus apa yang menjerat Sudewo, OTT ini berkaitan dengan praktik korupsi dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Sementara itu, pemirsa, KPK meminta calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk segera melapor apabila merasa diperas oleh Bupati Pati Sudewo. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan keterangan dari calon perangkat desa dibutuhkan untuk membuat terang konstruksi perkara. Dalam konferensi pers di kantor KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk segera melapor apabila merasa diperas oleh Bupati Pati Sudewo. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan keterangan dari calon perangkat desa dibutuhkan untuk membuat terang konstruksi perkara. Asep mengatakan para kandidat tak perlu takut melapor ke KPK karena posisi mereka adalah korban pemerasan Sudewo. Kenapa menciptakan potensi resiko korupsi di kemudian hari? Karena tentunya setelah menjabat, para aparatur pemerintahan desa ini yang dipikirkan adalah bukan lagi bagaimana memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, tetapi justru bagaimana mengembalikan sejumlah uang yang dia gunakan untuk
mendapatkan posisi tersebut. Maka penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap para pelaku terduga pemerasan dalam proses pengisian jabatan aparatur desa menjadi penting, karena tidak hanya untuk menindak pelaku tetapi juga sebagai upaya memutus mata rantai korupsi sejak awal. Mungkin rekan-rekan berpikir bahwa wah ini aparat desa, pasti juga berapa sih ngasihnya gitu. Tapi lihat aja nanti buktinya. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan hingga ke tingkat desa. Pada sisi edukasi anti korupsi, KPK pun telah menginisiasi adanya program desa anti korupsi. Ya, di beberapa Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati. Selain Sudewo, KPK juga menetapkan Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Sumarjono selaku Kepala Desa Arumanis, dan Karjan yang merupakan Kepala Desa Sukorukun. Dari Jakarta, Juli Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, KPK mengungkap modus pemerasan yang diduga dilakukan Bupati Pati Sudewo dan kroninya. KPK menyebut Sudewo mematok uang 125 hingga 225 juta rupiah untuk setiap calon perangkat desa. KPK pun telah menetapkan Sudewo dan 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam perkara ini, calon perangkat desa diduga diminta menyetorkan uang melalui perantara atau orang kepercayaan Sudewo dengan nominal 125 hingga 225 juta. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan besaran setoran tersebut ditetapkan berdasarkan arahan Sudewo dan dikelola oleh pihak-pihak yang menjadi orang kepercayaannya. Dalam prakteknya, proses pengumpulan uang suap dari para calon perangkat desa diduga disertai ancaman. Apabila Caperdes tak mengikuti ketentuan, maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya. Diketahui hingga 18 Januari 2026, Jion, salah satu orang kepercayaan Sudewo, tercatat telah mengumpulkan uang sebanyak 2,6 miliar dari para calon perangkat desa dari 8 desa di wilayah Kecamatan Jaken. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka, salah satunya Bupati Pati Sudewo. 3 tersangka lainnya yakni Kades Karangrowo Abdul Suyono alias Ion, Kades Arumanis Sumarjion alias Jion, dan Kades Sukorukun Karjan alias Jan. Mereka terjerat dalam tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati. Guna pemeriksaan lebih lanjut, keempat tersangka kini telah dilakukan penahanan hingga 8 Februari 2026. Keempat tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 20 huruf J KUHP. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Jion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi tiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Jion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah, dari awalnya saudara SDW itu dengan saudara YON dan Jion dan yang lainnya yang tim 8 itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YON dan Jion ini dinaikin ya, tentunya juga untuk keuntungan mereka ya. Dalam praktiknya proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Jadi diancamlah. Apabila Caperdes, calon perangkat desa tidak mengikuti ketentuan, tidak mau membayar seperti ya, tidak mau memberikan sejumlah uang,
maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya. Jadi nanti nggak akan ada lagi gitu, seperti itu. Nah, kemudian atas pengkondisian tersebut hingga 18 Januari 2026, Jion tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 2,6 miliar. Uang tersebut dikumpulkan oleh Jion dan saudara Zan selaku Kades Sukorukun yang juga bertugas sebagai pengepul dari para Caperdes untuk kemudian diserahkan kepada Yon yang selanjutnya diduga akan diteruskan kepada saudara SDW. Sementara Bupati Pati Sudewo mengaku tak tahu menahu terkait adanya besaran nilai yang harus dibayar para calon perangkat desa. Sudewo pun mengaku dirinya sebagai korban dalam kasus ini. Tidak ada satupun yang transaksional, saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda, perintah dari? Enggak, bukan dari gimana Pak? Jadi Bapak dikorbankan? Saya menganggap saya ini dikorbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Saya katakan bahwa... Juli Suwarti dan Ketus Madihasyah melaporkan. Perlindungan hukum kepada wartawan merupakan instrumen konstitusional. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jenazah korban kedua kecelakaan pesawat Indonesia Air Transport IAT ATR 42500 berjenis kelamin perempuan akhirnya tiba di Bidokes Polda Sulsel Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Selasa malam, 20 Januari 2026. Karo Dokpol Mabes Polri, Brigjen Nyoman Edi, mengatakan akan segera melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban tersebut. Ia menegaskan pemeriksaan jenazah dilakukan secara standar dan prosedur baku. Bahkan pemeriksaan jenazah dilakukan sesuai dengan standar internasional. Jenazah korban kedua kecelakaan pesawat Indonesia Air Transport IAT ATR 42500 berjenis kelamin perempuan akhirnya tiba di Bidokes Polda Sulsel, Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar, Selasa malam 20 Januari. Hingga malam ini Polda Sulsel baru menerima 1 kantong jenazah korban kecelakaan pesawat IAT ATR 42500 dari Basarnas. Kantong jenazah tersebut sebelumnya telah diterima di Pos Aju Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep.
Karodok Pol Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Nyoman Edi, mengatakan akan segera melakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut. Ia menegaskan pemeriksaan jenazah dilakukan secara standar dan prosedur baku. Mulai saat ini, ya semaksimal mungkin kita laksanakan. Kami mengerahkan satu tim dengan kekuatan, ada 3 dokter forensik bahkan, kemudian ada dokter gigi forensik, kemudian ada staf-staf lain yang akan membantu di situ untuk identifikasi. Nah, adapun standar, kami menggunakan di sini yang namanya standar DVI standar internasional bahkan. Sementara Direktur Operasi Basarnas RI Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio menjelaskan proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR. Yudi mengatakan jenazah korban kedua pesawat IAT ATR 42500 dievakuasi berhari-hari. Hampir 2 hari lebih kita berusaha mengangkat korban ini ke puncak Gunung Borosalaung. Tadi pukul 17.15 jenazah baru bisa sampai di puncak. Jadi yang mungkin rekan-rekan semua sudah tahu, sudah sering sampaikan kondisi medan yang membuat kita mungkin agak berat dan hampir dari sejak ditemukan sampai dengan tadi siang itu di Medan hujan deras. Yudi menuturkan bahwa jenazah yang akan diidentifikasi adalah korban kedua yang ditemukan di kedalaman sekitar 500 meter di bawah jurang. Jenazah korban berhasil dinaikkan ke puncak gunung sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah. Tim SAR kemudian membawa jenazah melalui jalur darat ke posko taktis di Tompo Bulu, lalu tiba di Bidokas Polda Sulsel sekitar pukul 22.45 WITA. Dari Makassar, Sulawesi Tengah, Cynthia Krisna, Kantor Berita Antara mewartakan. Mahkamah Konstitusi menilai penggunaan instrumen penuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata terhadap wartawan yang secara sah sedang menjalankan fungsi jurnalistiknya telah ternyata berpotensi terjadinya kriminalisasi pers. Dalam konteks ini, Mahkamah menilai bahwa wartawan memiliki posisi yang secara inherent rentan vulnerable position karena aktivitas jurnalistik kerap bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan politik, ekonomi maupun sosial. Kriminalisasi pers adalah keadaan di mana proses hukum digunakan bukan untuk menegakkan keadilan hukum semata, melainkan berpotensi membungkam kritik, membatasi arus informasi, atau menekan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus atau afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum, melainkan justru merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif. Hal ini diungkapkan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamsyah saat mengucapkan pertimbangan hukum permohonan nomor 145/PUU 23/2025. Guntur menyatakan fungsi, hak, kewajiban, dan peran wartawan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Pers harus dipahami secara utuh dan komprehensif sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan norma Pasal 8 Undang-Undang Pers. Wartawan menjalankan fungsi pers dan jurnalistik untuk memberikan informasi, pendidikan, hiburan, serta menjalankan kontrol sosial dengan kewajiban menjunjung tinggi kebenaran, akurasi, dan etika jurnalistik. Kemudian Guntur menyampaikan perlindungan hukum bagi wartawan bukanlah perlindungan yang bersifat absolut, melainkan bersyarat dan tunduk pada kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Sepanjang wartawan menjalankan tugasnya secara sah, negara dan masyarakat berkewajiban memastikan tidak adanya kesewenang-wenangan, termasuk tindakan represif, tekanan maupun intimidasi yang dapat menghambat kebebasan pers. Perlindungan hukum terhadap wartawan tidak semata-mata ditunjukkan untuk melindungi individu wartawan, tetapi juga melindungi kepentingan publik, yakni hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang valid, akurat, dan berimbang. Kami menilai bahwa wartawan memiliki posisi yang secara inherent rentan vulnerable position karena aktivitas jurnalistik kerap bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan politik, ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum equality before the law, melainkan justru merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif.
berkenaan dengan hal tersebut, maka terhadap tindakan kekerasan atau intimidatif, bahkan upaya kriminalisasi terhadap wartawan atas karya jurnalistiknya, tidak seharusnya dapat langsung menggunakan instrumen hukum pidana atau perdata, tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang diatur sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang 40 1999, sehingga mekanisme hukum pers yang mengatur berkaitan hak jawab, hak koreksi, dan penilaian etik jurnalistik oleh Dewan Pers merupakan instrumen yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa pers secara proporsional, berimbang, dan berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman. Dengan demikian, mekanisme tersebut Putusan ini diucapkan dalam sidang pengucapan putusan yang digelar pada Senin 19 Januari 2026 di ruang sidang pleno MK, Gedung 1 MK. Permohonan ini diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum, IWAKUM melalui Ketua Umum Irfan Kamil dan Sekretaris Jenderal Ponco Sulaksono. Para pemohon mempersoalkan pasal 8 Undang-Undang Pers beserta penjelasannya yang dinilai multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada wartawan. Tim Liputan Bali TV. Anggota Komisi 3 DPR RI Dapil Bali, Inyoman Parta, menyoroti masih banyaknya potensi pelanggaran hukum di Bali yang menurutnya belum tersentuh secara serius oleh aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan. Hal tersebut disampaikan Parta secara langsung di hadapan Jaksa Agung beserta jajaran Kejaksaan Agung dan para kepala Kejaksaan Tinggi Kajati seluruh Indonesia dalam agenda rapat kerja Selasa 20 Januari 2026 di Jakarta. Dalam penyampaiannya, Parta terlebih dahulu memberikan apresiasi atas kinerja Kejaksaan Agung yang dinilai berhasil menyelamatkan keuangan negara dalam jumlah besar, lebih dari 19 triliun. Namun di balik apresiasi tersebut, politisi asal Gianyar ini menilai masih banyak persoalan hukum di Bali yang belum mendapat perhatian serius. Ia menyinggung pernyataan Jaksa Agung saat berkunjung ke Bali pada 16 hingga 17 September 2005 yang menyebut tidak banyak kasus menonjol di Bali. Menurut Parta, realitanya justru sebaliknya. Parta memberikan berbagai bentuk pelanggaran tata ruang yang marak terjadi, seperti alih fungsi lahan hijau, pelanggaran sempadan sungai, danau, laut, hingga pemanfaatan lahan sawah dilindungi (LSD). Mengumpulkan dana aset negara lebih dari 19 triliun. Harapan saya di tahun-tahun berikutnya ini lebih besar lagi. Yang kedua, ketika Kajagung berkunjung ke Bali antara tanggal 16 dan 17 September tahun 2005, beliau menyampaikan tidak banyak kasus-kasus yang mengemuka di Bali. Saya ingin menyampaikan sesungguhnya di Bali itu ada potensi-potensi kasus yang sesungguhnya bisa diambil oleh Kejaksaan. Yang pertama adalah kasus penyalahgunaan ruang yang luar biasa, masifnya di Bali, pelanggaran tata ruang, pemanfaatan lahan-lahan hijau di Bali, terus selanjutnya pembangunan di sepadan sungai, danau, dan laut. Ini belum pernah tersentuh di Bali, Pak. Lebih lanjut, Parta menilai banyak pelanggaran tersebut diduga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan menggunakan skema nomine atau pinjam nama warga lokal. Menurutnya, setiap investasi dari luar negeri seharusnya menggunakan skema PMA yang memiliki aturan ketat, terutama dalam sistem perpajakan. Namun praktek di lapangan justru banyak menyimpang. Selain itu, ia juga menyoroti maraknya alih fungsi kawasan mangrove di Bali yang disebutnya telah banyak disertifikatkan secara ilegal. Begitu juga dalam pemanfaatan Parta secara tegas meminta Kejaksaan untuk turun tangan melakukan penyelidikan terhadap berbagai dugaan pelanggaran tersebut. Pernyataan tegas Parta ini diharapkan menjadi alarm bagi para penegak hukum untuk lebih serius mengawasi praktek pembangunan dan investasi di Bali agar tetap sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan. Winata Bali Pos melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Masyarakat diminta berhati-hati karena ada modus baru peredaran narkoba melalui vape.
Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Puniki kemariang disampun angkat ke alit naik kulit. Petapah kalau bos, mau pandes utawi misangi. Masih kramel, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pindah miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, jajaran NCB Interpol Indonesia bersama Polda Bali dan Polresta Denpasar menangkap buronan paling dicari Interpol di Kerobokan Badung. Kostinel Kosmin Zuleam adalah warga negara Rumania, tersangka perampokan sadis di Sibiu, Rumania, yang melarikan diri masuk ke Indonesia sejak tahun 2023. Kostinel Kosmin Zuleam alias JCZ, 33 tahun warga Rumania, ditangkap oleh NCB Interpol Indonesia bersama Polda Bali dan Polresta Denpasar di sebuah rumah di kawasan Badung. JCZ adalah subjek Red Notice Interpol kasus perampokan sadis pengusaha di Sibiu, Rumania. Interpol Indonesia menerima informasi keberadaan tersangka di wilayah Bali setelah melakukan penelusuran termasuk mengawasi aktivitasnya di media sosial. Akhirnya JCZ berhasil ditangkap di sebuah rumah di Kerobokan, Badung pada Kamis 15 Januari lalu. Ditreskrimum Polda Bali, Kombes Polisi IGD Adi Mulya Warman menjelaskan tersangka masuk ke Indonesia pada November 2023 dari Cina melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selama di Indonesia, tersangka berupaya menyembunyikan jati diri dengan tidak melakukan aktivitas mencolok. Tersangka sempat mencoba keluar dari Indonesia menuju Kuala Lumpur namun tidak terdeteksi. Kami Kepolisian Polda Bali mendapat red notice melalui Digbinter Mabes Polri bahwa ada suspek red notice yang sedang berada di Bali. Berdasarkan data Interpol, identitas tersangka inisial ZCC, kemudian tanggal lahir 6 Mei 1992. Yang bersangkutan tersebut itu terlibat dalam aksi kriminalitas tingkatannya tinggi. Selanjutnya tersangka JCZ diterbangkan ke Rumania untuk selanjutnya diserahkan kepada kepolisian Rumania. Upaya penegakan hukum, upaya perburuan buronan-buronan pelaku kejahatan transnasional tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, tanpa dukungan, dan tanpa sinergitas dengan satuan wilayah, khususnya saat ini adalah Polda Bali, di mana pelaku Kosmin kami memperoleh data, berita, dan permohonan dari NCB Bukares, Rumania, bahwa yang bersangkutan diindikasikan berada di Indonesia, yang bersangkutan merupakan pelaku tindak kejahatan pembunuhan dan perampokan, dan menjadi the most wanted di Rumania maupun di Eropa. Untuk itu kami melakukan operasi Interpol 4 hari yang lalu. Syukur alhamdulillah sudah berhasil ditangkap berkat kerjasama dan bantuan Polda Bali, Polres Denpasar, Polresta Denpasar, dan Polres Gianyar.
CCZ akan menjalani proses hukum di Rumania atas tindakan perampokan sadis hingga menewaskan seorang pengusaha di Sibiu, Rumania. Raiswantar, Bali TV. Pemirsa, rokok elektrik alias vape dewasa ini makin digemari generasi muda. Namun tahukah Anda bahwa vape berpotensi disusupi narkoba? Narkoba jenis baru disamarkan berbentuk liquid dalam rokok elektrik. Rokok elektrik yang berpotensi disusupi narkoba jenis baru tersebut diungkapkan oleh Kepala BNN Kota Denpasar, Leo Dedi, ketika bersilaturahmi dengan pimpinan kelompok Meda Bali Pos Satrio Narada di Gedung Pers Bali Ketutnada pada Rabu 21 Januari 2026. Leo Dedi menjelaskan bahwa para produsen maupun pengedar narkoba kini terus berinovasi dalam memasarkan barang haram tersebut. Salah satu modus baru yakni dengan menyusupkan narkoba ke dalam vape. Modus ini sudah terungkap di beberapa kota seperti Jakarta, dan di Kota Denpasar tidak menutup kemungkinan adanya modus baru ini. Namun sejauh ini masih nihil kasus. Denpasar menjadi ladang subur peredaran vape narkoba ini, mengingat Denpasar sebagai kota urban, pasar potensial dengan pengguna vape dari kalangan generasi muda yang sangat besar. Untuk bisa menyusupkan narkoba ke dalam vape, memerlukan skill atau keahlian yang lebih canggih, agar narkoba bisa disamarkan menjadi liquid atau cair, dan bisa ditampung dalam cartridge vape. Ditambahkan Leo Dedi, untuk memastikan apakah sebuah vape telah disusupi narkoba, harus melalui tes laboratorium, dan harga yang cukup mahal dari vape biasanya. Untuk mencegah peredaran gelap narkoba jenis baru ini, BNN Kota Denpasar terus melakukan upaya pencegahan dan edukasi kepada generasi muda, khususnya yang telah dilakukan yakni melakukan sidak pengawasan dan edukasi dengan komunitas dan asosiasi vape di Kota Denpasar. Dalam sidak tersebut ditelusuri bagaimana produksinya, kandungan bahan baku, dan apa yang berkejual dan lainnya. Di mana modus baru atau perkembangan peredaran gelap narkotika yang ada saat ini dengan menggunakan modus vape yang menggunakan cartridge, di mana kandungan di dalamnya adalah kandungan narkotika. Dan BNN Republik Indonesia sudah melakukan pengungkapan yang ada di daerah Jakarta, dan tidak menutup kemungkinan juga ini menyebar atau para kartel jaringan memanfaatkan menggunakan modus yang sama di Bali, khususnya di Kota Denpasar. BNN Kota Denpasar juga menyatakan perang terhadap narkoba sebagai wujud komitmen untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Semua pihak diajak untuk aktif mengawasi dan mencegah peredaran gelap narkoba. Riaso, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Pemirsa, mewakili redaksi yang bertugas, saya Yupi Hari pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.